Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimkan kepada segenap alim ulama al-hadina warisatul anbiya, kepada Dewan Perumus, Dewan Mushoheh yang kami hormati, kepada seluruh musyawirin dan tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap kita sanjungan kepada tujuan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya menjauh min hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan untuk acara yang kedua langsung acara inti yaitu acara Basul Masail. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Dewan Mushoheh atau Dewan Perumus, dan acara yang terakhir doa sebagai penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli midiyah sholah al-fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi dapat memperlancar acara pada malam hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu acara Basul Masail. Dengan hal ini akan dimoderatori oleh Saudara Adhan Ashari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak kiai alim ulama ingkang sangat kawula muliakan, para bapak perumus, bapak mushoheh ingkang ugi kawula muliakan, boten kasupen kanca-kanca musyawirin ingkang kawula hormati. Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngujuaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan nikmat agem kita panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sami saged rawuh saged lenggah makapal wonten majelis LBM dalu menika kanthi pinaringan sehat walafiat, mboten alangan satunggal punapa. Salawat dan salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha para barkanipun, para sahabatipun, lan mugi semrambah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung mawon untuk menyingkat waktu, kita mulai acara LBM dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara dalu menika saged bermanfaat kagem kula panjenengan sedaya, khususipun umumipun kagem masyarakat Air Sugihan.
Amin. Likulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadurunge tumilih monggo peserta menempati panggenan ingkang sampun disiapaken panitia. Ben ketok kebek mati niku kanggo ingkang kosong-kosong. Nggih, langsung mawon nggih. Saya bacakan deskripsi masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Zakat fitrah sail dari ranting 23B. Deskripsi masalah: zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Dalam prakteknya, zakat fitrah biasanya disalurkan kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering muncul pertanyaan tentang hukum seorang kiai atau guru ngaji yang menerima zakat fitrah dari santri-santrinya. Hal ini perlu dikaji berdasarkan hukum fikih, apakah diperbolehkan atau tidak, dengan mempertimbangkan status ekonomi sang kiai, niat memberi zakat, serta keadilan dalam penyaluran zakat. Dalam deskripsi masalah yang telah saya bacakan tadi, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan dari para peserta. Monggo. Monggo. Wonten. Betul. Rantau Karya untuk pesantren Darul Hukama. Monggo. Rumiyin Rantau Karya wonten ingkang ditangkutaken napa tentang deskripsi masalah. Mik mana Mik? Ibu. Pertanyaan saya dari DPS yaitu apakah seorang kiai tersebut itu masuk dari salah satu golongan asnaf? Ini dari Rantau Karya. Apakah sang kiai dalam deskripsi ini masuk dalam 8 asnaf ini? Ya, nanti ditampung, disiapkan untuk ranting 23B Israel. Untuk pondok Darul Hukama, mau ditanyakan? Terima kasih. Yang kami tanyakan dari si kiai atau ustadz tersebut itu statusnya memang zakat untuk beliau atau hanya wakil? Artinya zakat tersebut diserahkan kepada kiai, kemudian zakatnya untuk hal-hal lain misalkan. Ya, ini dari pondok Darul Hukama mempertanyakan dalam diskusi masalah apakah sang kiai itu zakat yang diterima dari santrinya itu untuk kiainya tersebut atau ia hanya sebagai perantara untuk disalurkan kepada 8 golongan asnaf tadi. Mungkin saya menjawab. Saya ini. Sing
Yang pertama tadi dari Rantau Karya menanyakan apakah Kiai dalam deskripsi masalah ini termasuk dari 8 golongan tersebut. Yang kedua dari Darul Hukama, apakah zakat fitrahnya itu diterima kiainya sendiri atau hanya perantara yang mana kiainya nanti akan menyalurkan ke 8 asnaf tersebut. Terima kasih untuk penanya yang pertama. Apa tadi? Apakah sang kiai termasuk 8 asnaf itu? Pertanyaan yang pertama, masuk dalam 8 asnaf. Sebenarnya kemarin yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya itu makna dari sang kiai itu adalah diberi zakat atas nama sabilillah. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa dibahas yang lain. Yang penting yang pertanyaan yang pertama yang kita bahas sesuai dengan deskripsi tersebut, yang penting adalah sang kiai itu masuk dari golongan asnaf. Ya, yang 8 itu kan? Iya, yang pertama yang saya pertanyakan sebenarnya itu atas nama sabilillah yang pertama itu. Cuman pertanyaannya ini kan sekarang sudah sifatnya umum. Kalau sifatnya umum kan bisa fakir, miskin, bisa kamil dan bisa gharib. Cuman sekarang kita yang jelas pertanyaan yang pertama itu yang jelas masuk asnaf yang 8 tersebut. Terus yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua itu untuk pribadi. Untuk pribadi tidak akan dibagi lagi. Jelas ya? Jawaban dari Sa'il untuk Rantau Karya bahwa sang kiai dalam deskripsi masalah itu bersifat umum. Maksudnya nanti terserah Anda mau masukkan kiai itu miskin atau fisabilillah, itu terserah Anda, bebas. Sedangkan dari Pondok Darul Hukama tadi jawabannya yaitu zakat fitrah yang diberikan santri kepada kiai itu untuk kiai itu, bukan untuk disalurkan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berikut masih ada yang perlu dikonfirmasi. Terima kasih moderator. Mungkin kita perlu kesepakatan masuknya dalam asnaf apa. Ketika ada kiai memang fakir atau miskin itu otomatis dapat zakat yang memang. Mungkin deskripsi ini mengacunya pada sabilillah. Jadi perlu kesepakatan dari semua peserta bahwasanya ketika dimasukkan sabilillah bagaimana, sepakat atau tidak. Ya, dari arahan para peserta kita akan mengerucut bahwa sang kiai ini masuk fisabilillah atau tidak. Ini sepakat ya? Atau bebas dulu? Ya, sepakatnya kok fisabilillah ya. Langsung ke pertanyaan sub A, apakah diperbolehkan seorang kiai atau guru ngaji menerima zakat fitrah dari santri-santrinya? Mungkin ada yang ditanyakan untuk pertanyaannya dulu. Nggak ada yang langsung jawaban. Pertanyaannya sub A, apakah diperbolehkan seorang kiai atau guru ngaji menerima zakat fitrah dari santri-santrinya? Langsung jawaban ya. Langsung mawon. Engkang ajeng jawab. Kita cari 3 jawaban. 3 jawaban. Boleh enggak seorang kiai
atau guru ngaji menerima zakat dari santri-santrinya. Ya, ada pondok Darul Hukama. Lagi masih satu ini, dua lagi yang mau menjawab. Ya, Nusantara dua. MBCN LR Supian. Ya, sudah kami dapatkan 3 peserta yang mau menjawab. Pondok Darul Hukama dulu menjawab. Jawabannya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak masuk pada sabilillah. Pondok Darul Hukama berpendapat bahwa kiai tidak boleh menerima zakat dari santri-santrinya karena tidak masuk fi sabilillah. Jakarta jawabannya sama atau beda? Sama, tidak boleh berarti. MCNO dari Sugian mungkin beda ini. Biasanya beda ini. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Karena dari teman-teman mengatakan tidak diperbolehkan, maka sudah seharusnya bagi kami untuk membela para kiai, para ustadz yang biasanya mendapatkan zakat. Maka saya jawab, diperbolehkan kiai atau guru ngaji, ustadz menerima zakat fitrah atas nama sabilillah. Itu. Ya, ini ada jawaban berbeda dari MBCNO R Sugian yang berpendapat bahwa kiai atau guru ngaji boleh menerima zakat dari santri-santrinya masuk dalam golongan fisabilillah. Mungkin dari Pondok Darul Hukama dulu penjelasannya untuk atas jawabannya tidak boleh karena tidak masuk fisabilillah. Monggo penjelasannya. Penjelasan mengenai sabilillah itu dalam kitab-kitab mutabaroh, misalkan Fathul Mu'in ataupun Fathul Qorib, yang namanya sabilillah atau asnaf dalam konteks sabilillah itu memang benar-benar orang yang perang mengangkat pedang melawan musuh, bukan orang yang berperang melawan hawa nafsu atau perang melawan kebodohan. Dalam konteks-konteks kiai di daerah kita kan hanya berperang melawan kebodohan dan melawan hawa nafsu lah secara umumnya. Jadi tidak masuk dalam konteks sabilillah. Terima kasih. Baratnya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabilullahi wa huwa al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan wa yu'ta al-mujahidu an-nafaqata wal kiswah lahu wa li'alihi dihaban wa iyaban wa samana alatil harbi. Jadi memang si mujahid atau orang yang perang itu harus diberi nafkah atau boleh dikatakan diambilkan dari zakat-zakat orang yang kaya untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dari mulai berangkat sampai kembali lagi pada rumahnya masing-masing, dan harga-harga untuk membeli alat perang. Jadi memang yang namanya sabilillah itu dalam kitab Fathul Mu'in memang dijelaskan itu orang yang benar-benar perang. Dan dalam catatan terakhir, orang tersebut tidak mendapatkan bisyarah atau gaji lah artinya, tidak terdaftar dalam pembukuan. Memang dia berangkat karena memang karena Allah, memang tidak ada gaji ataupun yang lain-lainnya. Ya, jawaban dari Pondok Darul Hukama, sang kiai tidak boleh menerima gaji karena tidak termasuk fisabilillah, tidak masuk dalam 8 golongan. Fisabilillah yang dimaksud oleh Pondok Darul Hukama yaitu seseorang yang memang berperang
lillahi ta'ala tanpa mendapatkan apapun, tanpa digaji, itulah yang dinamakan fisabilillah. Yang mana dalam deskripsi kali ini menurut Pondok Darul Hukama, kiai tersebut tidak masuk fisabilillah. Mungkin Nusantara tadi boleh, tidak boleh, tapi jawab penjelasannya mungkin beda dari Pondok Darul Hukama. Tidak dari jawabannya sama. Jadi waduh, masalah bisaroh atau tidak dapat bisaroh itu nanti penjelasan sabilillah. Jadi pada dasarnya sabilillah itu bukan dari dalam bab zakat ini bukan termasuk kiai atau ulama. Ya, berarti sama dengan Pondok Darul Hukama. MBCNO Air Sugian ini yang beda mungkin penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak moderator yang baik, bahwa kami menjawab kiai atau ustadz guru ngaji ini boleh mendapatkan zakat fitrah atas nama sabilillah. Saya jelaskan begini. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat surat Taubat yang mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Fi sabilillah di sini. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada dikatakan mantuk, paham ya mantuk? Bukan pulang, mantuk. Jadi mantuk itu kemudian ada mafhum, dan mafhum ada mafhum mukhalafah dan juga mafhum muwafaq. Ya, kita ambil dari mafhum muwafaq di sini nanti ada fahwal khitab dan lahnul khitab. Gambarannya begini, ketika dalam ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan memakan harta anak yatim. Di situ ilatnya apa? Tidak diperbolehkan. Ilatnya yakni merusak harta anak yatim. Nah, kemudian dari ayat tersebut tidak boleh memakan harta anak yatim. Kalau kita membakar harta anak yatim, kira-kira boleh apa tidak? Kan sama-sama tidak boleh karena ilatnya sama, yakni sama-sama merusak hartanya anak yatim. Ya, sekarang kita lihat dalam konteks fisabilillah di sini bahwa perang itu apa? Perang lillahi kalimatillah. Lah maka kiai, ustadz, para guru-guru ngaji itu tidak bisa kita katakan bukan lillahi kalimatillah. Itu pasti lillahi kalimatillah untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala yang di situ bisa disebut sabilillah. Maka tetap kami mengatakan bahwa kiai ustadz itu boleh menerima zakat karena di situ atas nama sabilillah, sama-sama perang lillahi kalimatillah dan mengajar ngaji sama-sama juga lillahi kalimatillah. Terima kasih. Ya, ini dari MWC Air Sugian memiliki jawaban berbeda bahwa kiai atau guru ngaji boleh menerima zakat dari santri-santrinya karena menurut pendapat MWC Air Sugian bahwa jihad fisabilillah itu di kalimatillah, yang mana seorang kiai atau guru ngaji yang mengajar santri-santrinya itu juga termasuk berjuang dalam kalimat Allah. Mungkin yang perlu kita kritisi pendapat yang boleh ini ya. Kita kritisi sampai di mana pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang mau mengkritisi jawaban dari MBC Air Sugian. Saya cari yang mau mengkritisi jawaban boleh
bahwa kiai boleh menerima zakat dari santri-santrinya karena berjuang dalam kalimat Allah. Karena seorang guru ngaji atau ustadz, kiai itu mengajarkan ilmu agama kepada para santri-santrinya, yang mana itu juga berjuang dalam kalimatullah. Din, ada yang mau mengklarifikasi? Dan Jakarta yang melemahkan pendapat MCNO Sugian yang mau menghancurkan dari MCNO kan berpendapat bahwa boleh. Ya, kita kritisi sampai mana dia bisa mempertanggungjawabkan pendapat itu. Monggo yang menjawab tidak boleh untuk mengkritisi, jawaban yang boleh. Jakarta. Oh, dari Pondok Darul Hukama meminta untuk membacakan ibadatnya lagi. Penjelasannya tadi diulangi. Kalau minta ibarat itu ada di dalam kitab Majmu' yang di situ mengatakan bahwa Al-Quran itu ada mantuk, yakni lafaz yang tertulis, kemudian ada mafhum, yakni sesuatu yang dipaham dari ayat tersebut, kemudian muncul mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah nanti ada yang sama namanya fahwal khitab, dan ada yang lebih tinggi namanya lahnul khitab. Nah, ilat di situ saya contohkan tadi bahwa ketika seorang memakan harta anak yatim itu haram. Karena apa? Karena merusak. Sama-sama merusak, yakni membakar hartanya anak yatim itu sama-sama haram karena sama-sama merusak. Nah, di sini sabilillah, perang juga li'ilahi kalimatillah, dinamakan sabilillah. Mengajar ngaji pun sama, yakni li'ilahi kalimatillah. Kalau tidak bisa mengkritisi itu, saya teruskan dengan yang lebih spesifik bahwa di dalam kitab Tafsir Kabir, ini saya punya kitab Tafsir Kabir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Di sini dikatakan bahwa sabilillah wa fi sabilillahi la yujibu al-qasra ala kullil huzar. Jadi sabilillah itu tidak wajib diringkas hanya seorang sabilillah yang berperang di jalan Allah. Namun begini, falihadzal makna naqala al-qaffalu fi tafsirihi an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfas shadaqati ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husul wa imaratil masjidi li annahu qaulahu wa fi sabilillahi amun fil kul. Karena lafaz sabilillah ini termasuk umum, tidak ada yang mentaksis, maka bisa dikatakan sabilillah termasuk orang-orang yang sabilil khair. Terima kasih. Yang sabilil khair tadi apa? Contohnya di situ. Takfinil mauta wa imaratil masjid. Ya, dari MCNO Sugian berpendapat tetap boleh dengan membawa ibarat dari tafsir Kabir tadi, yang mana Imam Qofal itu melonggarkan makna dari fisabilillah, yang mana makna fisabilillah dalam penjelasan kitab tersebut itu umum, jadi bisa mencakup orang yang mengurus jenazah, orang yang mengurus masjid, mencakup berbagai kebaikan, itu termasuk fisabilillah. Mungkin dalam masalah ini termasuk mengajar pada para santri, itu termasuk fisabilillah menurut Imam Qofal dalam kitab tersebut. Mungkin ada yang mau mengkritisi.
yang telah disampaikan dari MWC Arzugian tadi? Ada yang tidak sependapat? Monggo. Darul Pondok Darul Hukama, nggih, langsung mawon. Terima kasih. Di situ membawa kata-kata maslahah untuk umum. Sedangkan dari si Sa'il tadi menjelaskan bahwasanya zakat tersebut untuk dirinya sendiri, tidak untuk hal-hal yang lain. Artinya statusnya memang bukan wakil. Kalau membawa tafsir, kami juga mempunyai tafsir. Dalam tafsir Munir itu dijelaskan bahwasanya memang nanti ujung-ujungnya hilaf, garis bawahi, ujung-ujungnya hilaf. Tapi kami tidak membawa kitab dulu. Menjelaskan ayat innama shadaqatil fuqara wa kalimatu innama lil hasbi wal isbat sabatal madkur wa tuqdo ma'adahu fala yajuzu zarfu zakati ila hadhil wajib. Dalam konteks Al-Quran yang innama shadaqat, innama itu menunjukkan hasr, cara balagoi hasr dan isbat. Artinya itu memang menetapkan hanya 8 asnaf tersebut, tidak menambah ataupun tidak mengurangi asnaf tersebut. Nah, kemudian dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Bughyatul Mustasydin dijelaskan mas'alatun la yastahiqu al-masjidu syai'an minaz zakati mutlaqan la yujzi'u sarruha illa liquril muslim laisat az-zakatu kal wasiyah. Jadi ketika dari sebelah tersebut mengatakan untuk kemaslahatan masjid ataupun mauta tersebut, itu masjid tidak mendapatkan hak sedikit pun dari suatu zakat. Zakat itu tidak ditasarufkan kecuali untuk lihuril muslim, orang yang merdeka dan orang muslim. Ini pengecualian dari hamba sahaya. Hamba sahaya itu memang termasuk ya, tapi kan hamba sahaya yang mukatab, artinya ada perjanjian. Nah, sedangkan zakat itu bukan termasuk seperti halnya wasiat. Terima kasih. Jadi dari Pondok Darul Hukama tadi mengkritisi dari pendapat tetap berfokus bahwa sang kiai atau guru ngaji itu tidak boleh menerima zakat karena tetap tidak bisa dimasukkan dalam 8 golongan asnaf tadi. Mungkin langsung ditanggapi mawon dari MWCNU atau ada yang membantu kritisi MWCNU yang mau mengkritisi pendapat MWCNU Arzugian Jakarta atau karya. Ini meminta kritisi yang hampir sama dengan apa itu dari Kang Anam dari Pondok Darul Hukama. Dari MWC mengatakan termasuk menjelaskan isi-isi atau contoh-contoh yang tergolong sabilillah, ya kan? Sedangkan ayat Al-Quran tersebut innama itu adatul hasr, artinya mengkhususkan. Kita pasti tahu kalau orang fakir itu sabilillah, orang miskin sabilillah. Menurut saya, itu pendapat saya. Amil, orang yang melakukan zakat, menerima dan mentasarufkan zakat itu sabilillah. Terus apa wal amil wal gharib sabilillah, tangsing
kan ada syarat-syarat utang. Terus orang masuk Islam sabilillah juga, maka di hasr tersebut dalam ayat Quran sabilillah yang umum itu digunakan sabilillah yang khusus berupa perang. Maka kedelapan asnaf tersebut itu semuanya sabilillah, dan sabilillah yang ada di dalam Al-Quran tersebut salah satu dari 8 itu khusus sabilillah yang was atau yang perang, bukan termasuk yai. Kalau diartikan sabilillah, benar dari MBC mengatakan arti sabilillah termasuk orang yang mengajar dan sebagainya. Ya benar, orang masuk Islam juga benar masuk sabilillah. Maka dari itu mengkritiki dari jawaban MBC benar, artinya seperti itu. Namun yang dimaksud dalam Al-Quran menurut saya ya itu khusus pada pemahaman orang yang berperang melawan atau orang yang berperang dalam menegakkan agama Allah yang berupa jelas berupa berperang, bukan yang berperang tadi seperti yang disebutkan di kan Mbak ya, itu dari Nusakarta ya. Ya, dari Nusakarta menanggapi dari pendapat MBCNO tadi bahwa menurut Nusakarta 8 asnaf tersebut semuanya itu adalah fisabilillah, dan arti fisabilillah dalam konteks tersebut khusus pada jihad. Mungkin MBCNO mau memperkuat lagi pendapatnya. Pasti masih kuat Ya. Begini, saya jelaskan lagi. Memang saya tahu kalau innama itu ada hasr, yang mana zakat itu tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk 8 asnaf tersebut. Itu menghasr asnaf 8. Akan tetapi dari satu persatu, khususnya sabilillah, ini jelas masih umum, dan umum tidak ada umum kecuali ditaksis, kan begitu. Kalau dalam kaidah tidak ada umum kecuali ditaksis. Nah, ternyata dalam penjelasan ulama-ulama salaf, fi sabilillah itu tidak ada dalil atau nas yang mentaksis adanya sabilillah itu khusus untuk orang-orang yang berperang. Maka dari itu Imam Qofal mengatakan ini masih umum karena tidak ada dalil hadis atau Al-Quran ayat yang lain yang mentaksis, belum ada. Karena kan dalam taksis itu nanti ada taksis muttasil dan taksis munfasil. Kalau yang munfasil ada kitab kemudian ditaksis dengan kitab, ada sunnah ditaksis dengan kitab, ada sunnah ditaksis dengan sunnah. Akan tetapi ini tidak ada yang mentaksis, maka saya tetap katakan bahwasanya ini adalah umum. Dan di dalam kitab Jawahirul Bukhari karangan Syekh Mustafa Muhammad Imarah, di sini di dalam hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin ilakhir. Kemudian di dalam penjelasan aqsamul asnaf di sini dikatakan ahlu sabilillah ayil huzzah al mutatawwi'una bil jihad wa in kanu aghniya i'anatan alal jihad. Nah, di sini dikatakan bahwa sabilillah itu orang yang berperang cuma-cuma walaupun dia adalah orang yang kaya. Tapi terusannya wa yadkhulu fi dzalika wa yadkhulu lan manjing
Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ahlu sabilillah, termasuk dikatakan sabilillah thalabatul ilmi asyar'i wa rawadul haqi wa tulabil adli wa tulabul adli wa muqimul insofi wal wa'di, wong sing tukang ceramah bareng oleh wal irsadi. Langsung ya, sing tukang ceramah, tukang mauidhah, menasihati itu juga termasuk masuk dalam ahlu sabilillah wa nasiruddin al-hanifi. Dan ini jelas sekali ibarat mengatakan termasuk sabilillah adalah orang yang orang yang menunjukkan kepada orang lain tentang keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, dari MWC NU Sugian tetap dengan pendapatnya bahwa kiai tidak boleh menerima zakat karena dalam lafadz fisabilillah itu menurut Imam Ghafal tidak ada taksisnya, yang mana itu bersifat umum, yang mana dalam penjelasannya tadi itu mencakup orang-orang yang ceramah, orang-orang yang mencari ilmu, itu masuk dalam fisabilillah. Mungkin peserta lain yang mau menambahi atau mau mengkritisi pendapat dari MWC NU Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ton. Ini dari tadi bahas mulek. Nah, ini yang dibahas zakat fitrah apa zakat mal? Itu di deskripsinya kan tadi sudah. Kalau langsung fitrah, ini sus fitrah yang apa? Pendapatnya Mas ini nggak masuk. Jadi Anda berpendapat tidak boleh juga. Kalau zakat mal ini masih bisa dapat. Oh, yang Kalau zakat fitrah ini nggak dapat. Menurut Nggak kamu, boleh. berarti menurut negeri sakti. Soalnya jelas fitrah. Nah, jadi menurut Anda ibarat yang dibawa oleh MWC NU Sugihan tadi bukan untuk zakat fitrah tapi untuk zakat mal gitu. Ya, itu. Sekian, Tan. Terima kasih. Ya, ini dari negeri sakti mengatakan bahwa ibarat yang dibawa MWC NU Sugihan tadi, bahwa ibarat tersebut yang mencakup fisabilillah itu adalah orang yang mencari ilmu, orang yang ceramah, orang yang beri nasihat pada umat. Itu yang dimaksud dalam ibadah tersebut khusus untuk zakat mal, bukan untuk zakat fitrah. Mungkin langsung ditanggapi oleh MWC NU. Jadi begini, Ton. Di dalam lafadz sodakot itu apakah sodakot zakat mal atau zakat fitrah atau zakat sunnah? Tentunya kalau zakat sunnah itu tidak, pasti tidak ya, karena di sini ditentukan asnafnya. Kalau zakat sunnah kan tidak. Nah, kemudian sodakot di sini berarti sodakoh wajibah. Sodakoh wajibah. Saya bacakan ibaratnya. Pokoknya enak ya. Ibaratnya bahwa sodakoh yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu adalah sodakoh wajib. Dan sodakoh wajib itu wajib diberikan kepada 8 asnaf. Di dalam kitab Al-Muqtamad Syekh Ar-Rafili dikatakan yajibu sorfu zakatil mali wal fitri ila sama niyati asnafin. Nah,
dari ibarat yang saya baca di sini, ini sudah mengarah bahwa yang dinamakan sodakot itu ya masuk sodakot mal, zakat mal atau zakat fitrah. Dan ulama di sini membahasnya ini masih umum. Nah maka dari itu ini masuk kedua-duanya antara zakat mal dan juga zakat fitrah. Tidak hanya satu. Kalau Anda mengatakan ini hanya zakat mal, coba tunjukkan kepada kami ibarat yang di situ korenahnya ke zakat mal. Terima kasih. Ya, dari MKNU tetap mempertahankan pendapatnya bahwa seorang kiai atau guru ngaji tetap boleh menerima zakat dari santri-santrinya dari ibarat yang dibaca tadi, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, itu bisa dibagikan ke 8 asnaf. Yang diminta dari MHO RSUGN tadi, minta kepada negeri sakti, ibarat yang mana zakat mal itu tidak boleh gimana negeri sakti. Mungkin kita minta pengarahan dari perumus dulu. Komentar apa gitu. Kudu manut apa hasilnya wong takon ya. Ora perlu komentar. Buat sewu Bapak Rumus, nanti semakin malam ini semakin runyam karena menurut kami ini sebuah khilaf yang memperbolehkan dari situ itu memang disimpan ibaratnya itu dari Imam Qofal. Imam Qofal itu nukilan, bukan pendapat dari Imam Qofal sendiri. Ini sebuah khilaf, ketika diperdebatkan sampai pagi tetap khilaf. Tugas perumus dan musyokeh berani atau tidak mengambil sikap dari pendapatnya Imam Qofal tersebut. Imam Qofal pengambilannya juga tidak jelas dari ulama siapa. Kalau Imam Qofalnya sendiri itu termasuk dari Syafi'iyah. Ya minta di Syafi'iyah, tapi yang paling nyeleneh diri Imam Qofal gimana? Dalam kitab-kitab itu banyak Pak. Misalkan kitab Murah Labib itu, Wanakola al-Qofal an Ba'dil Fuqoha. Ba'dil Fuqoha ini siapa isinya? Annahum ajazu sorfus sodakot ila jami'i wujuhil khair min takrihil mauta wa bina'il khusun wa imaratil masajid. Memang mengarahnya pada Imam Qofal. Nah kemudian kok dibahas lagi masalah apakah sama memang zakat fitrah dengan zakat mal. Nah ketika kita masukkan dalam redaksi tersebut, maka masuk khilaf lagi. Menurut kami masuk khilafnya bagaimana? Dalam masrofuz zakat iku faqala al-hanafiyah wa syafi'iyah wal hambaliyah biqaulir rajih inna musarrifuha musarrifuz zakatil mal fa yajuzu sarfuha ila asnafis samaniyah al-madhkurina. Terus ila angkol bal inna syafi'iyah aujabu kismatuha alal asnafis samaniyah. Syafi'iyah itu mewajibkan dibagi rata misalkan. Terus kemudian waqala al-malikiyah hanabilah fil qaulil akhar inna zakat al-fitri khosotan bil fuqara'i wal masakin. Jadi ketika kita mengambil sikap dari Imam Qofal itu sudah hilaf. Terus kok berani mengatakan sama dengan zakat fitrah?
itu masuk lagi dalam kategori khilaf lagi. Jadi dari kami musawirin itu ya, menunggu dari merumus itu, berani mengambil sikap dari Imam Qofal atau tidak. Itu kalau kita sepakat barangkali apa mau jenenge? Kiai atau ustaz, kalau kita sepakat masukkan dalam asnaf sabilillah, barangkali langsung kita mengerucut barangkali. Kalau melihat definisi sabilillah ya kalau mau ke Darul Ukama ya mau sing angkat golo, sing angkat pedang, angkat tombak. Yo saiki kok ya ini kok angkat ngono. Terus dengan kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Yo bedino yo orang mati ini wong kafir loh. Orang kok nembaki wong paling kok nembaki bedul. Apa ya angkat bedul banyak Palestina. Mau ngawat dhewe urip nang Indonesia. Ya kalau kita barangkali monoton dengan keterangan sabilillah ya wong sing ngangkat perang ya genah perang ngadepi musuh tok begitu saja. Ya kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini kok kan gak mungkin toh. Mungkin atau mungkin? Palestina, Muhammad di Indonesia nyapa ya ada tuh yang Palestina. Ya Palestina sing dipateni sapa? Cara awak dhewe yang Palestina. Wong kafir, wong Yahudi. Ya kita hidup no kene wis no kene ae aku sapi jihad di Indonesia maksudnya. Nah, jadi kalau kita sepakat bahwa kita memasukkan kiai guru ngaji itu dalam asnaf sabilillah, barangkali ya mengerucut dan tidak ada khilaf kok barangkali itu. Pengalaman kulo pribadi Pak, tangan kulo pribadi kan. Pancen kulo binate ngeterne zakat fitrah karo kiaiku. Aku dhewe santrine to ya. Sapondo biyen tahu entuk bantuan saka PT Citra Gentabuana. Apa ya? PT-ne pabrik grendel gitu. Ngenteri beras buat santri-santri. Untuk santri pondok iya. Loh aku santri ini ya kudune zakat barang loh zakat fitrah. Akhirnya zakat tak kekne kiai iku. Saya langsung diajari lek dikekne aku atas nama kiai gak oleh le. Wah aku kiai ora ini asap naik apa ini asnaf kiai gak ini asnaf kiai asnaf ustad ya ora ini. Malah nang desa ini borondo ora dikai. Lho ora ini kok asnaf borondo Pak. Orang tua Jomo yo ora ini asnaf Jomo tidak ada. Makanya saya langsung diajari oleh kiai itu. Oleh aku dilebone asnaf sabilillah tak topo, tapi titik atas namakan dia ini orang tak topo, begitu pengalaman pribadi ini. Nah, jadi pada malam hari kalau kita sepakat, maksudnya orang namanya kiai, ustadz, guru ngaji, penceramah, terus apa mau jenenge pencari adil, apa mau kangen, tolak batul adli, apa tolak batul adli? Para advokat kae. Oh resuri. Pencari adil. Ya para jangan lagi kae. Kan terjemah itu pencari adil. Kalau betul adil. Atau ya memang kalau kita sepakat itu bahwasanya kiai, guru ngaji dan lain sebagainya, bahkan tadi ada takmir masjid bareng mau ya mau. Lihat takmir masjid itu tadi kan kayak ada apa marbot lagi. Kalau memang kita sepakat itu kemudian memasukkan bahwasanya para kiai guru ngaji dan lain sebagainya ke asnaf sabilillah, maka ya barangkali tidak ada khilaf. Coba melu pendapat Imam Qofar, Imam Qofar nyeleneh Imam Qofar
Barangkali seperti itu. Kalau kita berani mengatakan kiai ustadz dalam atas nama Sabilillah, mungkin tidak mengikuti Imam Qofal, karena Imam Qofal di situ penjelasannya itu bukan untuk orang perorangan, tapi zakat ala imaratil masjid, takfinil mauta itu kan untuk umum. Dan yang mengatakan langsung kepada orang-orang yang belajar ilmu itu adalah Syekh Mustafa Muhammad Imaroh, itu juga termasuk dari Syafi'iyah. Dan di sini saya juga memiliki pendapat dari Sayyid Muhammad Soleh bin Muhammad Sulem bin Sulem al-Aujali, hina su'ila an iqta'iz zakati lil alimi al-ghaniyi wal qodi wal mudaris mengajar waman fi maknahum mimman naf'uhu amun lil muslimin bimana suhu. Jawabannya, alhamdulillahi ya juzu iqta'uz zakati lil qori'i wal alimi wal muallimi wa man fihi manfaatun lil muslimin walau kanu aghniya bi umumi nafihim wa li baqa'id dini. Ya, karena bagi seorang orang-orang alim, mualim, para pengajar itu menjadi perantara kemanfaatan dan juga tetapnya agama, wa li baqa'id din. Menjadi orang yang berjuang untuk meneruskan atau menetapkan agama. Begitu. Berani atau tidak ketika kita mengikuti pendapat ini dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil Al-Qurasi. Terima kasih. Untuk pribadi maksudnya kemanfaatannya itu kemanfaatan yang mengulangi, kan kemanfaatan ilmu muslimin. Tapi zakatnya atas nama pribadi, atas nama mu'alim, qori termasuk langsung ngulang moco. Misalkan begini Pak, rumusannya misalnya begini, tidak boleh menurut pendapat yang kuat dan diperbolehkan menurut sebagian ulama. Jadi tetap yang muktamad itu mengatakan tidak boleh, itu memang muktamad, tapi kan terus kemudian ada pendapat-pendapat ulama yang membolehkan. Maka rumusannya misalkan saya tawarkan begini, tidak diperbolehkan menurut kaul yang kuat muktamad dan boleh menurut sebagian ulama. Ngoten cara dirumus ning ngoten niku. Boleh menurut tidak boleh menurut kaul yang kuat yang muktamad dan boleh menurut sebagian para ulama ngoten. Imam mau lho. Bukan untuk zakat fitrah imam ya. Dalil Jawahirul Bukhari mau bukan untuk zakat fitrah. Dalile takbire imam. Pendapat Mbak Fatih, tapi
sementara jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilafu ummatin rahmatun. Perbedaan pendapat daripada anak-anak muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama di negeri air sucian ini, saya sebagai orang tua merasa bahagia luar biasa. Tapi itu tadi kata Nabi, perbedaan pendapat jadikanlah rahmat, jangan dijadikan malapetaka, sebab kita tidak perlu lagi gontok-gontokan. Jadi saya menyimak dari awal tadi sungguh senang sekali, karena apa? Memang seharusnya ada manusia yang membicarakan tentang hukum Allah. Ya, tapi perlu diketahui, ini saya hanya sebagai orang tua saja, tidak pintar seperti kalian membaca kitab kuning dan lain sebagainya. Dulu pernah belajar, tapi amburadul dari santri gitu. Jadi ya kita berbagi saja. Kalau ini bagus dipakai, kalau tidak ya ditinggalkan. Ya. Saya tertarik daripada Mas dari Darul Hukama, bahwasanya tadi yang disebut sabilillah adalah yang berperang memanggul senjata. Mas Yasin tadi sudah memberikan komentar bahwa kita sekarang hidup di Indonesia dan kita belum terjadi di Indonesia ini perang salib yang ketiga. Jadi tidak mungkin ketika kita tidak dendam ini akan pertumpahan darah pakai senjata. Nah, itu saya ibaratkan sama dengan kita mengisi kemerdekaan. Dulu ketika Hari Pahlawan di Surabaya 10 November, itu semua tentara Indonesia menghalau Belanda dan sekutu pakai senjata. Perangnya sekarang kita ini disuruh mengisi kemerdekaan. Ini terlepas dari kitab yang sampean baca itu tadi, kitab penalaran saja. Jadi tapi untuk menjadikan pedoman, mohon maaf gitu. Memang seorang ulama ketika sudah mempertahankan pendapatnya, ketika kita tidak sadar, salah satunya ini tetap akan bentrok dari zaman dulu, Pak, ya, sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Nah, kemudian itu tentang perang ya. Jadi kita harus sadar sadar-sadarnya bahwa kita ini di Indonesia, ya, di Indonesia. Dan perlu diketahui, walaupun gencarnya seperti apa, kita umat Islam, wong NU lah bahasanya, kepengen mendirikan negara Islam di Indonesia tidak bisa. Tidak bisa. Kelompok Wahabiyah sudah mengkawar-kawarkan, tapi tetap tidak bisa toh sampai sekarang, karena kita hidup di negara Indonesia. Mau diakui atau tidak diakui. Terus kemudian bapak-bapak yang saya hormati, mengenai zakat fitrah kepada pak gurunya atau kepada pak kiainya, itu dulu zaman aku masih mondok juga kayak gitu, Pak. Ya. Tapi setelah kita hidup ke sini, kemudian ada Basnas di Indonesia ini, Badan Amil Zakat dan Sedekah Nasional, ini tidak boleh lagi, Pak. Walaupun mungkin dalam aturan yang saklek gitu, kita wajib ada, Pak, pendapat yang demikian. Karena apa? Dari kita bisa membaca
Terus kemudian kita pinter, ini dari Pak Kiai kok, bukan dari orang lain. Ada yang berpendapat kayak gitu. Nah terus kemudian apa namanya, setelah saya hidup ke sini di mulai tahun 62 sampai sekarang, itu ketika di satu tempat itu dibentuk amil, sayogianya kita zakat dikumpulkan ke amil. Kenapa Pak? Ini untuk menjaga keadilan yang akan diberikan kepada mereka. Contoh, menurut kita Pak Kiainya itu fakir miskin gitu, tapi menurut umum dia tidak kok. Nah, jadi artinya ketika kita memberikan zakat itu berarti kepada sasaran yang salah. Nah, untuk fakir miskin loh ya, bukan seperti apa tadi yang dikatakan sabilillah dan lain sebagainya. Nah, jadi apa namanya, kita harus benar-benar mengerti dengan situasi. Ya, maksud saya mengerti dengan situasi. Ya kalau dulu dibolehkan, zamannya saya masih kecil, mungkin Pak yang ini juga masih pernah, tapi Pak Yasin tadi juga katanya pernah ngirim zakat kepada Pak Ustadznya. Ya saya dulu juga kayak gitu Pak, selama 6 tahun saya di pesantren itu ya nggak pernah ke yang lain Pak, walaupun ada ambil di situ. Tapi setelah besar, kemudian saya hidup di negara ini, kemudian ada aturan dari Kementerian Agama sehingga saya beralih. Bukan saya plan, bukan Pak, jangan salah. Nah kemudian Bapak-bapak yang saya hormati, ini tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai. Jadi menurut hemat saya, ketika Sriwijaya Baru, mohon maaf itu Darul Ukama, mengatakan bahwa seorang ustadz, seorang kiai tidak boleh mendapatkan zakat fitrah, silahkan di Sriwijaya Baru. Ketika Rantau Karya, Mas Tohid, karena di Rantau Karya kebetulan, nah itu berpendapat bahwa dia membolehkan guru, penceramah, takmir masjid dan sebagainya mendapat, silakan, asal tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Hambali, Hanafi dan Maliki. Silakan Pak, karena mereka juga imam yang kita perlu anut. Nah, tetapi kita di Indonesia Pak, ini yang kita anut adalah madhab Syafi'i. Nah, jadi boleh Pak ta'assub, fanatik mempertahankan pendapat itu wajib, tapi juga harus pan-papan. Mungkin itu kira-kira kayak gitu. Jadi silakan. Kesimpulannya kalau menurut saya, jadi kita tetap menjalankan syariat Islam sesuai dengan hukumnya, walaupun di Sriwijaya Baru tidak boleh, di Rantau Karya boleh, di Negeri Sakti tidak boleh, nanti di Pangkalan Damai itu boleh, asal tidak mengganggu stabilitas, insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sajalah pendapat saya gitu. Ya karena masih ada ini apa namanya, ada lagi yang apa namanya, apakah hukum zakat fitrah diberikan seorang tanpa melalui panitia atau amil zakat? Ini juga akan panjang ini. Terus sampai nanti kepada kurban ini tidak terbahas, apalagi jamnya sekarang udah jam 10. Ya kita besok perlu yang matun-matun, yang pakai apa namanya, dodo sawit, bukan berarti kita membatasi. Ya monggo Pak, silakan ketika kita berbicara tentang hukum. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan juga saya bisa mengikuti, karena yang demikian ini saya senang betul gitu. Karena saya merasa bahwa ibadah saya ini juga belum benar. Menurut saya belum benar. Jadi saya kepengen mengkaji lagi, walaupun itu dari anak-anak muda. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian arahan dari perumus. Mungkin kita sepakati bahwa jawabannya seperti tadi. Apakah diperbolehkan seorang kiai atau guru ngaji menerima zakat fitrah dari santri-santrinya? Menurut pendapat yang muktamad tidak boleh, tapi sebagian ulama seperti Imam Qofal dan lain-lain itu diperbolehkan. Mungkin ada yang tidak sepakat atau masih ingin untuk mengomentari. Karena kondisi kita di Indonesia ini kan sudah merdeka, jadi kita tampilkan saja pendapat Imam Qofal tersebut. Setuju ya? Oke. Mungkin kalau memang berani mengambil pendapat Imam Qofal, setuju ya, sepakat sekalian ya. Karena mungkin sebagian besar ini pelaku penerima. Eman-eman. Pelaku pendapat zakat. Ya mungkin di ini enten ibarat yang mendukung lah dari pentafsiran dari Imam Kisai. Mungkin tambah kuat pendapat Imam Qofal. Jadi termasuk innama sodaqot, kami ulang, innama sodaqot itu kalimatnya ada innama lil hasri wal isbat sabatal madkuru wa taqdoma adahu bila falaya juzuz zarfuz zakati ila hadhil wajhi li'annahu lam yujad tamliku aslan lakin fasara al-kisai fil bada'i sabilillahi bijami'il qurbi fayadkhulu fihi kullu man sa'a fi ta'atillah. Jadi setiap orang yang berjalan dalam masalah taat kepada Allah wa sabilil khairat, termasuk guru-guru dunia, guru TPQ, idza kana muhtajan. Tapi ada stripnya, idza kana muhtajan li anna fi sabilillahi amun fil milki ayasmilu imaratil masjid wa nahwiha mimma dzukir wa fassara bil hanafiyah. Hanafiyah ini semakin jelas fi sabilillahi bi talabil ilmi, seperti halnya saya masih talabul ilmi walau kana at-talabu ghaniyan. Misal santri menurut Ba'dul Hanafiyah ini boleh mendapatkan zakat dengan status tolabul ilmi, yang tolabul ilmi tersebut masuk kategori sabilillah walaupun si tolabul ilmi tersebut itu kaya. Mungkin pendapat Imam Kisai ini semakin menguatkan, semakin kita berani mengambil kesimpulan pendapat-pendapat Imam Qofal tersebut. Berarti kita sepakat ya atas jawaban tadi dengan tambahan dukungan dari para ulama tadi. Saya ingin memberi pertimbangan. Maksudnya ini kan sodakoh di situ di atas namakan zakat wajib. Ketika zakat wajib di kalangan kita muktabaroh itu yang dinamakan sabilillah itu perang di jalan Allah. Sedangkan kita ini memang bukan wilayah yang untuk berperang. Terus ketika perang pada zaman dahulu dibawa ke sini dengan konteks lain, dalam konteks lain, apakah berani? Perang zaman dahulu itu kan boleh menerima zakat, sedangkan dibawa konteks di musim sekarang ini di Indonesia, apakah berani gitu kan? Terus sedangkan untuk sabilillah yang di
kita cantumkan dalam kitab Tabarok itu kan hanya untuk apa jenisnya berjalan untuk perang di jalan Allah. Terusan ketika kita untuk memberikan kepada guru atau yang lain itu kan nggak harus zakat, itu kan nggak harus zakat, yang lain sedekah, yang lain pun bisa. Jadi cara menurut saya tetap untuk zakat itu harus masuk ke aslaf. Jadi cara memberikan zakat itu harus ke asnaf, berarti dalam konteks guru atau kiai itu berarti nggak masuk dalam habilillah. Kalau memang berani dalam perang itu di zaman dulu terus dimasukkan dalam di zaman sekarang, guru ngaji kiai dimasuk nih habilillah, mungkin kira-kira berani apa enggak? Karena untuk memberikan sesuatu kepada guru atau orang haji atau takmir masjid itu gak harus zakat, sedekah, sunnah pun boleh. Untuk menghormati guru karena guru berjasa kepada kita itu gak harus zakat, perlu pertimbangan untuk hal itu. Berarti cara memberikan itu bukan zakat kok, infak atau sedekah, sunnah yang lain untuk kiai atau guru. Ya, terima kasih untuk yang tahu karya. Jadi tetap tadi kita menampilkan dua pendapat. Jadi kita bisa ikut pendapat yang muktamad juga boleh, jika berani boleh ikut pendapat Imam Ghafal. Dan menurut yang tahu karya, jika ikut pendapat yang muktamad, yang mana kalau ikut pendapat muktamad, kiai atau ustadz itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Jadi solusinya apa? Ya kalau ingin memberi bisyarah ke kiai, ya jangan nunggu Idul Fitri, jangan nunggu zakat fitrah. Sebelumnya zakat fitrah ya soal kiai kasih bisyarah. Jadi nggak usah nunggu zakat fitrah. Tetap di rumusannya kados wau, boleh menurut pendapat muktamad, tidak boleh menurut pendapat muktamad, dan boleh menurut sebagian ulama seperti Imam Ghafal. Ya, monggo kita sareng-sareng sepakat mawon nggih, mboten mau wonten sing sependapat, wonten sing ngoten nggih. Kok mboten suarane? Nggih. Nek kompak monggo boleh. Iya, ngoten itu. Kompak monggo. Liridillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil